Jadi buat teman-teman yang belum masuk di grup Telegram, kalian harus menonton video ini, jangan di skip karena kalian harus memasukkan password dan passwordnya itu saya sebutkan dalam video ini. Setelah kalian mendapat passwordnya, langsung kalian kirim ke 0882 4785 4631. Karena grup ini insya Allah sangat bermanfaat, kalian bisa sharing tentang info.umptkIN. Saya juga aktif di dalamnya dan kita sering bahas soal tentang UMPTKIN. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini lagi-lagi saya akan membahas tentang prediksi UMPTKIN tahun 2020, dimana ini adalah part ke berapa ya? Part ke-5 kayaknya, kalau bukan ke-4 ya guys, lupa. Yang jelas ini adalah nomor 13, 14 dan 15. Lagi-lagi di sini kita membahas soal UMPTKIN. Saya sarankan untuk teman-teman tidak bosan untuk belajar dan belajar lagi mengenai UMPTKIN, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses guys. Ingat ya kata-kata itu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di channel ini akan membahas tentang ujian-ujian masuk di kampus. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10 dan info.umptkIN, karena di sana kita sering membahas soal live bareng, jadi kita bisa sharing. Serta saya juga menjual e-book UMPTKIN yang soalnya berkualitas namun harga terjangkau. Oke, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke, jadi di soal kali ini ada gambar apa ya? Gambar segitiga ya. Nah, di sini kan ada tanda ini, berarti ini dengan ini itu sama besar ya. Nah, kalau kedua sisinya sama besar, berarti dia segitiga sama kaki. Oke, jadi di sini soalnya bila AC sama dengan BC, nah ini ya, AC sama dengan BC, maka besar X dan Y adalah. Nah, jadi yang ditanyakan ini X dan Y. Oke, saya akan menggambar dulu supaya yang lebih besarnya ya, supaya lebih mudah teman-teman pahami. Jadi di sini ada gambar seperti ini. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Kita gambar seadanya saja ya guys. Nah, jadi di sini itu katanya A, di sini kan B. Katanya AC itu sama dengan BC ya. Kemudian di sini ada 130 derajat. Nah, yang ditanyakan di sebelah sini X dan di sebelah sini Y. Oke, sebelumnya jadi yang diketahui itu AC sama dengan BC. Nah, kemudian di sini tuh ada 130 derajat. Nah, sudut berpelurus itu kan 180 derajat ya. Kalau begini kan ini namanya lurus, berarti dia 180 derajat. Nah, jika dia 180 derajat, kita tulis dulu segitiga ACB itu berpelurus. Nah, sehingga segitiga ACB itu bisa kita katakan 180 dikurang 130 derajat. Jadi 50 derajat. Oke, jadi di sini sudah kita temukan bahwa di sini tuh ada 150 derajat. Oke, saya ulangi kembali mengapa di sini 180, karena ini sudut berpelurus ya. Nah, ini lurus. Jadi dia 180. Untuk mengetahui berapa derajat di sini ya tinggal kita kurangin saja, 180 kita kurang dengan 130. Sisanya 50 derajat ya, maaf, sorry, di sini 50 derajat. Oke, setelah kita mendapatkan di sini 50 derajat, maka bisa kita tulis di sini juga X semisalnya ya. Nah, ini kan segitiga sama kaki ya, ini sama sisinya. Jadi kita keluarkan dulu segitiga sama kakinya di sini. Nah, di sini kan sama ini ya. Kemudian di sini tadi sudah kita dapat 50 derajat. Jadi di sini X dan di sini juga X. Jadi bisa kita tulis bahwa 2X, X pertama dan X kedua, 2X itu kita tambah dengan 50
itu sama dengan 180. Kenapa 180? Karena kan ini satu segitiga ya. Satu segitiga itu ukurannya 180 derajat. Nah, sehingga 2x sama dengan 180, kita kurang dengan 50, kita bawa ke sebelah kanan. Nah, jadi 2x sama dengan 130, kemudian x sama dengan 130 kita bagi 2, sehingga x sama dengan 65 derajat. Oke, jadi telah kita ketahui bahwa x di sini 65 derajat, di sini juga 65 derajat. Sehingga jika kita jumlahkan 65 ditambah 65 ditambah 50, itu hasilnya 180. Jadi sudah benar ya. Nah, di sini kan kita temukan lagi garis yang berpelurus untuk mencari nilai y ya. Nah, di sini kan tadi kita telah ketahui 65, kita ketahui 65. Nah, sisa kita mencari nilai yang ini. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, jika sudut berpelurus itu 180 derajat. Kita kurangi saja dengan 65 untuk menghasilkan nilai y. Jadi 185 derajat dikurang 65 derajat sama dengan 115 derajat. Jadi di sini telah kita ketahui bahwa di sini 115. Oke, jadi jawaban yang benar itu x-nya 65 dan y-nya itu 115. Kita lihat di option apakah ada 65 dan 115. Nah, di sini tuh kita lihat di y-nya itu tidak ada yang mendekati, tidak ada yang 115 ya, yang mendekati itu cuma A 114. Kemudian di sini juga 65,5 ya. Kemungkinan ini benar ya. Jadi jawabannya adalah A. Karena di sini tuh APY ini tuh segitunya tidak diketahui berapa sudut sebenarnya. Jadi kan tadi kita cuma memastikan, cuma memisalkan ya, dan yang paling mendekati adalah A. Oke, langsung saja ya kita lanjut ke soal nomor 14. Jadi ini saya memasukkan lagi soal barisan deret aritmatika. Barisan maksudnya. Jadi ini tuh soal paling banyak muncul di UMPTKIN tahun berapapun itu. Jadi sudah saya cek mulai dari 19, tahun 2019, 18, 17, 16, 15 sampai seterusnya, itu barisan itu nggak pernah alfa ya. Jadi teman-teman harus perbanyak banget soal-soal ini untuk mengetahui pola-pola dari barisan. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini ada angka 6, 9, 15, 21, 33, kemudian titik-titik, kemudian titik-titik. Nah, di sini itu terlihat cukup rumit. Namun insya Allah jika teman-teman paham polanya, insya Allah teman-teman bisa ya. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya mempunyai angka 6, kemudian 9. 6 ke 9 itu polanya itu kita kali 2. Kita kali dengan 2, kemudian dikurang 3. Oke, jadi saya tulis di sini ya supaya angkanya lebih besar. Jadi di sini ada 6, kemudian 9, kemudian 15, 21, 33, titik-titik dan titik-titik. Oke, di sini saya menggunakan pola kita kali 2, dikali 2, kemudian dikurang 3. Oke, jadi jawabannya yaitu 6 kali 2, 12, kemudian dikurang 3, 9. Jadi benar ya. Oke, jadi kita pakai pola dikali 2, kemudian dikurang 3. Selanjutnya 9 ke 15. Begitu pula dengan 9 ke 15, kita kali 2, dikali 2, kemudian dikurang 3. Jadi 9 dikali 2, 18, kemudian dikurang 3, 15. Jadi benar ya, kita dapat 15. Kemudian untuk 15 ke 21, kalau kita kali 2 itu mendapatkan 30. Kalau kita kurang 3 kan 27. Jadi polanya kita ubah. Kita kali 2, kemudian kurang 9. Nah, ketika kita kali 2, 15 kali 2, 30, dikurang 9 kan 21. Jadi ini pola yang ketiga, kita kali 2, kemudian dikurang 9. Kemudian 21 ke 33. Begitupun kita pakai pola kali 2, kemudian dikurang 9. 21 kali 2, 42. Kemudian kita kurang 9, itu hasilnya 33. Oke, karena kita melihat polanya di sini
kurang 3 kurang 3, namun di sini kurang 9 kurang 9. Jadi kita di sini menggunakan dikali 2 dikurang 27. Mengapa? Karena di sini kan polanya itu berbeda ya. Sudah 9. Sudah 3 maksudnya, kemudian 9. Jadi kita di sini 27. Jadi ini berpangkat 3 ya. 3 pangkat 1, kemudian 3 pangkat 2, kemudian 3 pangkat 3, 27. Oke, jadi 33 kita kali 2, 66. Kemudian kita kurang dengan 27, yaitu 39 ya. Oke, jadi di sini jawabannya 39. Kemudian di sini juga kita pakai pola dikali 2, kemudian dikurang 27. 39 kali 2, 78. Kemudian kita kurang dengan 27, jadi 151 ya. Jadi di sini jawabannya 51. Jadi jawaban yang kita dapat 39 dan 51. Jawabannya A. Jadi untuk mengetahui soalnya kalian Oke, jadi passwordnya yaitu warna biru. Lanjut ke soal nomor 15, yaitu A per B ditambah B per A, dalam kurungnya kita bagi dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, jadi di sini cukup mudah ya jika teman-teman sudah berlatih soal banyak-banyak. Jadi ini tuh langsung kita kali saja. A per B ditambah dengan B per A. Ini tuh kita kali silang. Maksud dari kali silang itu seperti ini, kita kali ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, jadi A pangkat 2, A kali A pangkat 2, kemudian tanda tambah, B kali B sama dengan B pangkat 2, sama dengan, maksudnya A kali B, A, B. Nah, jadi hasil dari dalam kurung ini, A tambah B tambah A per B tambah B per A itu hasilnya A pangkat 2 tambah B pangkat 2 per AB. Oke, selanjutnya jadi kita lanjut. Ini tuh ada bagi ya, tanda bagi. Kalau bagi itu bisa kita ganti menjadi per. Oke, jadi seperti ini, A ditambah B ditambah B per A. Ini kan dalam kurung, kemudian bagi. Nah, dibagi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini kan. Nah, selanjutnya sama dengan, nah, tadi kan kita sudah menyelesaikan yang dalam kurung ini ya, hasilnya seperti ini. Jadi sisa kita tulis saja menjadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 per AB. Nah, jadi ini hasil yang ini saya tulis dari perkalian dalam kurung ini, A per B tambah B per A. Kemudian kita per A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, A pangkat 2 tambah B per 2 ini sama saja kan dengan per 1 ya. Kalau per 1 kan tidak kelihatan. Nah, jadi bisa ditulis, bisa juga tidak ditulis. Oke, selanjutnya ini kan pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan itu bisa kita ubah ke perkalian, asalkan ini kita tukar posisinya, di atas menjadi di bawah dan di bawah menjadi di atas. Jadi kita tulis dulu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 per AB. Yang ini ya guys. Kemudian kita ubah menjadi kali. Ini itu kita ubah tempatnya. Jadi 1 per A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Jadi itu adalah sifat atau rumus dari pecahan. Saya pastikan bahwa teman-teman sudah tahu ini. Pasti. Jadi sama dengan, nah ini kan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Itu bisa kita matikan dengan ini ya. Nah, ini kan sama kan, A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Jadi itu sisa 1 per AB. Nah, jadi jawabannya 1 per AB. Kita lihat apakah ada di option. Nah, jadi jawabannya adalah D.
Yap, segitu dulu video kali ini. Jadi buat teman-teman jangan pernah bosan untuk belajar, karena belajar itu nggak ada yang namanya sia-sia ya guys. Insya Allah ilmunya bermanfaat dan bisa membawa keberkahan buat kalian di UMPTKIN nanti. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, share video ini ke seluruh teman-teman kalian yang akan mengikuti UMPTKIN. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10 dan info.umptkin. Karena di sana kita bisa sharing-sharing mengenai UMPTKIN. Saya juga sering mengadakan giveaway kecil-kecilan, pembagian voucher, dan juga kita sering live, jadi kita bisa sharing-sharing mengenai kampus. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.